Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Gerakan apa saja yang bisa mempercepat proses pembukaan persalinan? Biasanya proses pembukaan persalinan itu berjalan dengan waktu yang beraneka ragam. Ada yang berjalan dengan waktu yang cukup lama, mungkin berhari-hari khusus yang anak pertama. Ada juga yang bisa berjalan dengan cepat. Nah, tipsnya apa supaya bunda proses pembukaannya itu tidak menunggu waktu yang lama? Bunda wajib sekali lakukan gerakan yang nanti Bidan Irawati praktekkan ya. Nah, gerakan ini juga bisa dilakukan sebelum atau sesudah adanya pembukaan persalinan. Misalkan sebelum adanya pembukaan persalinan, bunda bisa melakukan gerakan ini di rumah. Rutin dilakukan setiap hari asalkan usia kehamilan bunda itu menginjak usia trimester 3 mendekati HPL atau mulai dari usia 32 minggu ke atas. Nah, gerakan ini itu dilakukan harus bisa bunda lakukan sendiri atau boleh didampingi oleh suami bunda atau keluarga bunda. Nah, gerakan ini juga cocok sekali bunda lakukan nanti ketika sudah ada proses pembukaan, ketika bunda sudah berada di tempat bersalin. Ketika berada di tempat bersalin, bunda tidak boleh hanya berdiam diri saja. Jadi bunda harus tetap aktif bergerak di area tempat bersalin atau di area sekitar tempat bersalin. Jadi harus aktif bergerak. Misalkan bunda tidak bisa keluar dari area bersalin, bunda bisa lakukannya di dalam ruangan bersalin atau di luar ruangan bersalin. Oke bunda, langsung saja Bidan Irawati akan mempraktekannya ya. Oke bunda, ketika bunda sudah berada di tempat bersalin atau di rumah bunda ketika belum datang ke tempat bersalin, bunda bisa melakukan gerakan yang pertama. Bunda bisa jalan-jalan ringan di area sekitar rumah, atau jika sudah berada di tempat bersalin, bunda boleh melakukan gerakan jalan-jalan. Tapi gerakan jalan ini itu ada caranya khusus supaya pembukaan bunda bisa bertambah dengan cepat tidak lama. Nah, contoh gerakannya seperti ini ya bunda. Nah, di sini Bidan Irawati menyontohkan, misalkan ini ada ibu hamil. Nah, ibu hamil ini kalau sudah sampai di tempat bersalin tidak boleh hanya berdiam diri saja, tapi harus aktif bergerak. Contoh gerakannya, jalan-jalannya itu seperti ini. Saya contohin dulu ya bu ya. Nah, bunda jalan aja ke depan, tapi ketika berjalan, kaki yang untuk melangkah, yang satunya diangkat seperti ini. Kemudian dilangkahin lagi, yang satunya diangkat. Nah, seperti itu ya cara berjalannya ya, itu supaya untuk membuka pintu bawah panggul, jadi dedek bayinya itu akan mudah cepat turun ke bawah. Jika ada suami atau pendamping bisa didampingi sebelahnya atau belakangnya. Ayo bu, jalan pelan ya bu, kakinya yang satu diangkat bu. Nah gitu ya, diangkat satu-satu pelan-pelan, nggak boleh keburu-buru. Nah seperti itu. Jadi bolak-balik, nanti kalau sudah sampai depan, balik lagi, jalan lagi ke sana bu. Kemudian selain gerakan jalan-jalan ini, bunda bisa juga melakukan gerakan jongkok berdiri. Jika ada tiang atau tembok atau bed periksa, bunda bisa berpegangan kepada tiang. Contohnya berpegangan pada tiang seperti ini. Coba bu, berpegangan pada tiang ini. Kakinya kalau bisa, lutut disatukan. Tapi kaki membuka. Ya, coba jongkok pelan-pelan bu. Jongkok aja. Kakinya membuka seperti huruf V ya bu ya. Lutut disatukan, kaki yang membuka lebar seperti huruf V. Nah, terus berdiri lagi. Jongkok lagi. Berdiri lagi. Nah, itu dilakukan pelan-pelan saja, jongkok, berdiri. Misalkan tidak ada tempat untuk berpegangan, ibu hamilnya boleh dipegangi oleh suaminya.
Contohnya seperti ini. Suaminya juga bisa ikut jongkok atau bisa berdiri saja. Coba Bu, jongkok lagi Bu. Pelan saja Bu. Nah, diem dulu. Kalau sudah rileks, berdiri lagi. Nah, gerakan yang kedua, dengan posisi Ibu yang berdiri ini, Ibu boleh goyangkan pinggul ke kanan dan ke kiri. Dengan kaki dibuka lebar, ke kanan. Kalau ke kanan, itu kaki yang sebelah kanan ditekuk. Kaki yang sebelah kiri lurus. Nah, terus ke kiri. Ini yang kanan kiri. Kemudian gerakan yang memutar pinggul. Yang diputar pinggulnya saja, tapi badan tetap tegak lurus. Nah, kemudian setelah memutar pinggul bisa gerakkan ke depan dan ke belakang. Sama, yang digerakkan hanya pinggulnya saja. Nah, seperti itu ya, ini khusus untuk gerakan yang berdirinya. Kemudian gerakan lain itu bisa dengan gerakan Maryam menggunakan tali selendang. Atau kalau tidak ada tali selendang bisa dibantu dengan suami. Caranya seperti ini. Jadi istri menarik kuat tangan suami. Jadi yang buat tumpuan itu tangannya, bukan kaki dan perut ke bawah. Tapi perut ke bawah itu harus rileks. Nah, jadi ditarik oleh suami seperti ini. Tetap yang bagian bawah rileks. Berdiri, jongkok lagi. Nah, jadi saranin ibunya untuk menarik tangan suami kuat-kuat supaya kekuatannya bertumpu di tangan, bukan di lutut atau di perut ke bawah. Bisa? Pas jongkok, narik aku jadi kamu lebih rileks. Bisa kan? Bisa. Nah, jadi kalau ibunya sudah kekuatannya bertumpu di tangan, itu artinya gerakan Maryamnya sudah berhasil. Namun jika misalnya kok suami tidak ada atau keluarga tidak bisa membantu, bisa menggunakan tali selendang ya. Nah, jika Bunda punya selendang seperti ini bisa untuk digunakan untuk mempraktikkan gerakan Maryam. Lilitkan selendang di tiang atau di pintu yang nantinya kita tutup. Tapi ini Bidan Irawati contohkan jika dililitkan di salah satu tiang. Ibu hamilnya hanya memegangi dari ujung selendang ini, kemudian ditarik kuat selendangnya, tubuhnya tetap rileks. Ya, jadi jongkok berdiri, yang bekerja atau bertenaga tumpuannya hanya tangan saja. Nah, ketika berdiri itu yang buat narik kuat tangannya ya. Sambil posisinya agak miring seperti ini. Jadi kekuatannya itu bertumpu di tangan, itu untuk merilekskan otot perut dan otot pinggul ke bawah. Supaya kalau dalam kondisi ototnya rileks, itu nanti janin mudah untuk turunnya. Coba Bu, praktekkan Bu. Posisi ditarik kuat, tubuh miring ke belakang dulu. Nah, seperti ini. Yang buat tenaga itu kekuatannya di tangan. Sudah dirasakan Bu kekuatannya di tangan? Bawah rileks aja ya. Nah, kemudian bisa jongkok berdiri pelan-pelan Bu. Tetap ditarik kekuatannya di tangan ya. Nah, seperti itu. Kemudian gerakan yang tadi Bu, miring kanan kiri tapi tetap pegangan ini. Nah, kemudian Ibu jongkok ke bawah, bener-bener jongkok, sudah rileks jongkok. Nah, ketika Ibu megang ini, itu bokong atau pantat dipentul-pentulkan, coba. Dengan tetap menarik ini kuat.
Nah, jadi seperti ini ya. Ini gerakan mentul-mentul atau naik turun secara cepat. Ini untuk membuat posisi janinnya lebih optimal untuk turun ke bawah. Nah, sudah seperti itu, Bu. Bangun lagi. Kemudian Bunda ada salah satu gerakan yang berjalan. Yang tadi kan kakinya diangkat. Tapi ini kita bisa menggunakan selendang ini ketika berjalan. Selendangnya bisa dikaitkan di bagian perut bawah. Coba Bu, yang sana dipegang. Nah, kemudian ditarik ke belakang ketek, kemudian diambil ke depan dan dipegang tangan sama. Yang sebelahnya juga sama. Ditaruh di lipatan ketek, ditarik ke atas, kemudian dipegang ke depan. Ini fungsinya supaya membantu rahim ini agak naik sedikit, khususnya bagi yang punya rahim yang bentuknya perut gantung ya. Jadi gerakan seperti ini memudahkan didik bayinya itu ke posisi yang lurus supaya bisa masuk ke dalam panggul dengan mudah. Jadi dengan ditarik seperti ini, Ibu bisa jalan ke depan, jalan biasa aja ya. Nah, kemudian gerakan berikutnya, jika ada tangga di tempat bersalin Bunda atau di rumah Bunda ada tangga, Ibu bisa berjalan naik turun tangga. Nah, Bunda, ini contohnya ada tangga. Misalkan di tempat bersalin Bunda ada tangga, manfaatkan tangga tersebut untuk mempercepat proses pembukaannya. Jadi posisi naik tangganya itu tidak seperti naik tangga orang biasa, akan tetapi posisinya tubuh ibu hamilnya itu miring. Seperti ini, miring. Urus ini, Mbak. Nah, jadi miring seperti ini ya. Kemudian naiknya kaki yang dekat dengan anak tangga ini yang dinaikkan. Kemudian yang satu naik, pelan-pelan naik lagi satu. Terus naik lagi satu. Naik lagi satu. Naik lagi satu. Kemudian turun kembali dengan posisi yang sama. Kakinya turun satu persatu dulu, tetap dalam posisi miring. Kenapa kok harus miring? Itu tujuannya supaya membuka pintu bawah panggul. Jadi seperti itu ya Bunda untuk posisi jalan di anak tangganya. Oke Bunda, gerakan selanjutnya itu menggunakan jimbol. Jika di tempat bersalin Bunda ada jimbol, manfaatkan jimbol ini untuk mempercepat proses pembukaan Bunda. Karena gerakan jimbol ini tidak sembarang untuk bergerak. Kalau Bunda asal-asalan menggunakannya, itu sama saja si didik bayinya akan lama turun ke bawahnya, akan lama proses pembukaannya. Jadi supaya proses pembukaan Bunda bisa berjalan dengan cepat, gerakan yang harus Bunda lakukan yang pertama untuk menggunakan jimbol ini, itu pertama bisa Bunda putar panggul Bunda sesuai arah jarum jam atau sebaliknya. Coba Bu berputar pinggulnya. Jadi yang berputar itu pinggulnya saja, tapi badannya tetap setai, tetap diam, tetap lurus. Dirasakan hanya pinggulnya saja yang berputar-putar. Jadi berputarnya melingkar ya Bunda. Kemudian gerakan ke kanan dan ke kiri. Kakinya dilebarkan. Jika Bunda gerak ke kanan, kaki kanan yang ditekuk. Sebaliknya jika ke kiri, kaki kiri yang ditekuk. Boleh tetap berpegangan pada bed atau kepada kursi atau tiang, atau jika ada suami, istrinya bisa dipegangi secara langsung. Jadi nah seperti ini, ke kanan, kiri. Kemudian gerakan selanjutnya ke depan dan ke belakang. Tapi sama ya Bunda, yang bergerak hanya pinggulnya saja. Nah, yang terakhir gerakannya itu naik turun. Seperti loncat-loncat. Nah, naik turun. Seperti berada di trampolin, cuma ini yang buat tumpuan itu bokongnya. Gimana Bu, nyaman? Nyaman.
Nah, seperti ini ya Bunda, naik turun lebih hentakannya lebih kuat lagi Bu. Nah, seperti itu ya, jadi harus semangat hentakannya. Nah Bunda, gerakan selanjutnya jika Bunda merasa capek berjalan, merasa capek menggunakan jimbol, itu Bunda tidak boleh dipaksakan. Bunda bisa beristirahat sebentar sambil makan, minum. Jadi selama proses pembukaan persalinan, Bunda harus tetap makan dan minum. Jangan sampai ketika proses pembukaan menunggunya lama, Bunda tidak makan dan minum, nantinya Bunda bisa kecapean, kehilangan tenaga, sehingga saat mau bayi lahir, mau bayi keluar, Bunda sudah tidak ada tenaga untuk mengejarnya. Jadi supaya tetap ada tenaga, Bunda selama menunggu proses pembukaan persalinan, Bunda harus tetap makan dan minum. Dan jangan lupa jika Bunda ingin BAK atau BAB, tidak boleh ditahan ya, Bunda harus tetap BAK dan BAB. Dan gerakan selanjutnya, misalkan Bunda setelah capek ini bergerak jalan dan menggunakan jimbol ini, gerakan Maryam tadi, Bunda bisa beristirahat, tidur berbaring di tempat bersalin. Nah, cara berbaring pun ada caranya supaya cepat mempercepat pembukaan. Oke Bunda, Bidan Irawati akan memperlihatkan bagaimana caranya posisi tidur di bed tempat bersalin supaya cepat proses pembukaannya. Oke Bunda, gerakan selanjutnya jika dirasa Bunda sudah jalan-jalan, sudah gerakan dengan jimbol, badannya terasa capek ingin istirahat, boleh istirahat tiduran di bed, tapi posisi tidurannya Bunda harus mengikuti saran supaya kepala dedeknya cepat turunnya, proses pembukaannya juga cepat, jadi tiduran pun tidak sia-sia ya. Nah, untuk posisi tiduran yang bisa mempercepat proses pembukaan, itu kaki yang bawah boleh ditekuk, boleh lurus, boleh, asalkan kaki yang depan itu ditekuk ke arah perut. Nah, kemudian lututnya ditaruh aja di bed dan kakinya itu di atas kaki yang bawah seperti ini. Ini tujuannya untuk membuka panggul bawah supaya dedek bayinya juga bisa leluasa untuk turun ke bawah membuka mulut rahimnya. Dengan tetap jika ada terjadi kontraksi persalinan, Bunda tetap harus terus tarik nafas panjang saat kontraksi. Tarik nafas panjang dari hidung, keluar pelan lewat mulut ya. Walaupun mungkin rasanya ingin sekali mengejan jika sudah mendekati pembukaan lengkap, tapi Bunda tidak boleh mengejan dulu karena dikhawatirkan belum pembukaan lengkap Bunda mengejan, nanti jalan lahirnya, mulut rahimnya bisa bengkak, bisa robek juga, jadi akan mempersulit bayi untuk keluar secara normal. Oke Bunda, gerakan yang selanjutnya selain posisi tidur miring seperti ini, nanti Bunda bisa bolak-balik, miring ke kanan boleh, miring ke kiri juga boleh ya. Nah, selain gerakan ini Bunda juga bisa melakukan gerakan SLR, side lying release, itu untuk merelaksasi otot-otot perut, otot panggul, biar semua ototnya itu rileks sehingga nanti memudahkan dedek bayinya untuk bisa tetap terus turun ke bawah dengan mudah. Nah, gerakan ini caranya ibu hamilnya, ibu bersalinnya ini diposisikan mendekati pinggir bed. Coba Bu ke pinggir. Nah, karena posisi ibunya di pinggir bed seperti ini, kalau bisa bagian dari pinggulnya itu dipegangin supaya tidak jatuh ke bawah. Posisi pinggul, badan, dan lengan itu harus tegak lurus, tidak boleh condong ke depan dan tidak boleh condong ke belakang. Jadi tetap lurus seperti ini. Kemudian gerakannya hanya dengan cukup menjatuhkan kaki bagian atas ke bawah. Nah, kaki dijatuhkan ke bawah, serileks mungkin, nanti lama-lama dia akan lebih turun dengan sendirinya. Seperti ini. Gerakan ini dilakukan cukup di 3 kali kontraksi datang. Misalkan ini sekarang kontraksi, jadi kurang 2 lagi. Kalau sudah 3 kali kontraksi datang, posisi ibu bisa dirubah untuk gerakan SLR yang miring di arah sebaliknya. Nah, seperti itu ya Bunda. Kemudian selain gerakan SLR ini, ibu juga bisa dianjurkan untuk dilakukan gerakan rebozo. Coba Bu, bisa duduk dulu Bu. Gerakan rebozo ini bisa ibunya berpegangan dengan jimbol yang ditaruh di atas bed periksa.
Kalau tidak ada jimbol, bed periksanya bisa ditinggikan atau kalau sudah tinggi bisa berpegangan di bagian bed yang tinggi. Contohnya ini menggunakan jimbol, ibunya bisa disarankan untuk memeluk jimbol dengan posisi merangkak. Coba Bu. Posisi lutut saat gerakan rebozo ini, itu lututnya ditempel. Jadi kedua lutut harus nempel. Ayo Bu, lututnya ditempel. Sudah nempel belum Bu? Sudah. Nah, kalau sudah nempel, Ibu dianjurkan untuk memeluk jimbol ini ya. Nah, terus posisi kaki harus membentuk angka V ya. Jadi dibuka selebar mungkin seperti ini. Jadi lutut menyatu dan kaki telapak kakinya membuka dengan lebar seperti ini. Nah, dengan bantuan selendang ini nanti bisa dilakukan gerakan rebozo. Boleh dilakukan dibantu dengan suami atau dibantu oleh bidannya sendiri ya. Jadi posisikan selendang ini itu menutup area bokong atau pantat ya, seperti ini, pegang kedua ujungnya. Posisikan selendang ini menutupi area pantat, area bokong seperti ini, kemudian pegang ujung kanan kirinya dan lakukan gerakan ke kanan dan ke kiri dengan sedikit tekanan, kemudian digoyangkan dengan cepat. Seperti itu, bisa dibantu oleh suami pasien atau keluarga pasien atau bidannya. Nah, kemudian gerakan rebozo selanjutnya itu tempatkan selendang di melingkari atau menutup perut dari ibunya. Kemudian ambil kedua ujungnya seperti ini, diambil kedua ujungnya dan kita goyangkan seperti mengayuh sepeda. Tarik ke atas ke bawah seperti mengayuh sepeda. Nah, seperti ini. Itu tujuannya untuk mengoptimalkan posisi si dedek bayinya ya, supaya si dedek bayinya bisa turun dengan mudah, dengan lancar, dengan cepat, dan proses pembukaannya pun bisa berjalan dengan cepat pula. Oke Bunda, selain gerakan rebozo tadi, Ibu juga bisa memosisikan lututnya yang satu di bawah, yang satu diangkat ya, kayak sujud ngasih bunga gitu ya. Nah Bunda, seperti ini posisinya, kemudian tetap memeluk bola gymnya dan Ibu bisa maju dan mundur. Nah seperti ini. Bisa diganti di kaki yang sebelahnya, coba. Nah diganti kaki sebelahnya, maju mundur. Gerakan selanjutnya, Bunda bisa jongkok di atas bed atau kalau tidak nyaman boleh jongkok di bawah. Posisinya sama kayak duduk di bola gym, yaitu gerakan ke arah kanan dan kiri. Sambil tetap berpegangan biar tidak jatuh ya. Nah, kanan kiri. Kemudian bisa merangkak di atas bed. Coba posisi merangkak. Di bawah aja tangannya. Lututnya tetap menempel, kakinya dibuka. Kemudian Ibu bisa menekuk ke atas punggungnya dan ke bawah. Jadi seperti ini gerakannya. Ke atas dulu, tahan ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian bisa istirahat kembali untuk supaya lebih rileks. Kembali ya, miring ke arah kiri. Nah, miringnya posisinya seperti tadi, kakinya ke arah perut, yang atas berada di atas kaki yang bawah seperti ini. Terus tetap kita awasi makan dan minum si ibunya. Jadi tetap disuapin, makan, minumnya. Jangan sampai ibu ini lemes karena nggak makan dan nggak minum.
Oke Bunda, dengan gerakan itu tadi yang Bunda aktif lakukan saat menunggu proses pembukaan persalinan, nantinya itu proses pembukaan Bunda pasti akan berjalan dengan cepat, tidak perlu menunggu waktu yang lama. Semoga Bunda-Bunda semuanya proses persalinannya bisa berjalan dengan lancar, nyaman, dan tentunya minim trauma. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.